Terkuak, Bunike jadi target perombakan Erik. Syukurlah masih bisa dipertahankan. Ditulis oleh Ronindo dari siwa.com. Kinerja Pertamina tak pelak jadi sorotan dari Menteri BUMN, termasuk dari petinggi di hulu sampai ke hilir jadi perhatian besar sang menteri. Karena itu Menteri Erik terus melakukan upaya dengan berbagai cara untuk menggenjot kinerja dan laba Pertamina di tengah pandemi ini. Pertamina sebagai perusahaan plat merah andalan BUMN dan Presiden untuk mengeruk untung di tengah pandemi. Jelas ada beban besar menduduki kursi panas di Rut Pertamina dan bisa nyala membara kalau salah kelola atau salah urus. Kursi panas di Rut Pertamina sudah sempat memakan korban. Karen Kaleila Agustiawan adalah di Rut Pertamina yang dicopot kesandung kasus. Karen divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Hakim menyatakan Karen terbukti bersalah melakukan korupsi investasi Blockbuster Mantagumi atau BMG di Australia. Tapi kabar terbaru, MA lepaskan beliau. MA menyatakan bahwa apa yang dilakukan Karen merupakan tindakan business judgment rule, di mana perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Sri Kandi Pertamina penggantinya jelas ikut menanggung beban yang tak mudah. Karena itu begitu muncul di media ada isu pengganti Bunike, penulis mulai mencari apa pangkal penyebab beliau hendak diganti. Ternyata syukurlah beliau tetap bekerja dengan integritas dan memiliki prestasi yang bisa membuatnya tetap bertahan. Apalagi Pertamina barusan menangguk untung sebesar 6 triliun. Ini tentunya tak lepas dari strategi Bunike yang cantik dan ciamik dalam mencari cara agar tetap ngelaba di tengah pandemi. Strategi beliau itu tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan. Makanya kalau sampai digantikan persoalannya sayang sekali, lalu apakah ada pengganti yang pantas? Intinya memang kursi panas di Rut Pertamina terus menjadi sorotan tajam Erik yang pasti menaruh target besar agar pemasukan ke negara tetap berjalan. Apalagi karena pandemi di Indonesia sudah menggerus sampai kerugian 300 triliun ke pemerintah. Erik pun melakukan manuver. Bunike jadi salah satu targetnya di samping petinggi Pertamina dan BUMN yang lain. Jadi terkuak fakta bahwa Bunike Widiawati sempat masuk dalam daftar nama yang ingin untuk disegarkan atau dilakukan perombakan oleh sang menteri. Tentunya ada sumber valid yang menyatakannya. Adalah Menteri BUMN Erick Thohir sendiri yang turut mengakui dalam perombakan PT Pertamina ada calon direktur utama lain selain Nike Widiawati. Nike sendiri akhirnya masih terpilih sebagai direktur utama Pertamina. Erick sendiri menepis rumor jika Hanung Budia dan Syamsu Alam masuk dalam bursa calon bos BUMN Migas ini. Tapi jika demikian, ada nama-nama lain yang pasti sempat masuk dalam bursa untuk menduduki kursi elit sekaligus panas di Pertamina. Di dalam paperwork atau kertas-kertas yang saya dapatkan nama-nama tersebut tidak ada. Nama lain ada. Jadi saya juga tidak mau nanti menjadi politisasi seakan-akan pemilihannya ini ada aneh-aneh. Enggak. Tapi 2 nama tersebut tidak ada. Katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat 12 Juni 2020. Setelah mengkaji, menimbang ulang, meninjau sana-sini, maka Erik akhirnya tak bisa ke lain hati. Dia kembali menjatuhkan pilihan ke Bunike. Erik mengatakan, Nike masih yang terbaik untuk saat ini. Nama lain ada, tapi alhamdulillah Ibu Nike masih yang terbaik, ujarnya. Meski demikian, Erik memberikan target kepada Nike. Salah satunya ialah melepas saham anak usaha Pertamina kepada publik. Jadi Erik meminta di KPI atau Key Performance Indicator-nya Bunike, salah satunya dalam 2 tahun mesti ada di Go Publikan. Nah, lega bukan? Bunike tetap dipertahankan. Kinerja dan prestasi Bunike kita nantikan dalam kuartal berikutnya. Jika tren kinerja Pertamina terus meningkat, maka alhasil bisa mengalahkan Petronas. Paling untung ya tentunya pemerintah dan Mengaus Bu Sri Mulyani yang akan tersenyum melihat tren ngelaba Pertamina yang terus positif. Bravo buat Bunike dan anak buahnya. Bunike sendiri adalah penerima penghargaan Women's Walk of Female Grace dari Indonesia Asia Institute pada tahun 2013. Jadi dari dulu beliau sudah berprestasi. Dalam berpenampilan ia dinilai modis. Moga penampilan Pertamina makin moncer dalam kepercayaan yang diberikan Erik bagi Bunike.